mengenai obat yang Ibu terima. Boleh Boleh. dikeluarkan Ibu obatnya apa aja? Mbak dari dapat 2 obat, Mbak dikasih dokternya. Ini Mbak obatnya. Ya, oke. Oh, obatnya ada 2. Ini saya mau bertanya dulu ya Bu ya, untuk obat ini apa aja yang disampaikan sama dokternya tentang obat? Oh, yang disampaikan sama dokter obat ini, kedua obat ini untuk nurunin gula darah. Nurunin gula darah. Iya, nurunin gula darah ya. Terus kalau tentang cara penggunaan obatnya? Cara penggunaan obatnya ya Mbak ya. Kalau ini kan kayak yang ditulis itu 1 kali sehari nih, yang ini, yang ini ya, ini Mbak ya. ya. Nah, yang ini, yang biru itu diminumnya 2 kali sehari. 2 kali sehari. Terus kalau untuk hasil yang diharapkan dari minum obat ini, jelasin nggak sama dokternya? Oh, biar hasil apa biar gitu? ya biar dikasih gula darahnya obatnya. itu Mbak kan gula darah saya tinggi nih, jadi diminum ini biar Betul. gula darahnya turun kayak gitu. Oh, gitu ya Bu ya. Untuk alergi obat apa ada alergi obat nggak? Alergi nggak ada sih Mbak. Selain obat ini ada obat lain yang diminum? Nggak ada sih Mbak. Ini aja capek Mbak minumnya. Iya, Capek ya? minum dua-dua. Oke. Emang sehari-hari Ibu biasanya gimana kalau di rumah makan atau minumnya atau apa aja? Minum obat ini maksudnya. Oh, kalau minum Enggak, maksudnya kalau sehari-hari minumnya apa atau suka nyemil? Oh, biasanya itu tiap pagi ya Mbak, saya tuh minum teh manis. Ya. Nah, kalau sore itu kadang-kadang sih minum teh manis, tapi kalau untuk pagi itu memang selalu minum. Pakai gula? Ya, Gula dong. gitu? Enggak, gula yang biasa di pasar ya? Iya, gula biasa sih Mbak. Gula biasa. Oke, Ibu biasanya ada mengalami kesemutan atau pusing atau lemas nggak? Kesemutan kadang-kadang sih Mbak, kadang lemas, kadang kesemutan. Nah, kalau misalnya lagi lemas itu minum. Kalau Enggak minum. Oh, jadi Ibunya nggak rutin tiap hari minumnya. Jadi minumnya gimana Ibu di rumah ini? minumnya di rumah. Kalau ngerasain aja Mbak, ngerasain kalau gejala aja kambuh aja. Kalau kambuh aja, merasanya kambuh kalau tadi kalau lemas Ya, baru diminum. Oke, baik. Di sini Bu ya, kebetulan saya lihat dari catatan pengambilan obatnya, Ibu terakhir ambil obat ini 3 bulan yang lalu. Ini bulan Mei, berarti April, Maret, Februari terakhir. Kemungkinan sih Pak, soalnya udah agak lama sih kesini lagi. Kenapa baru konsul sekarang? Kita kan iya, kalau dari kitanya kan mintanya sebulan sekali. Tapi kan kalau ini kan memang kayak gini Mbak ya, kalau ini kan ini obat ini kan 2 nih Mbak. Nah, saya tuh kadang-kadang lupa, terus tuh kadang-kadang juga kayak capek banget sih Mbak minum obat terus kan. Jadi minumnya ya kalau lagi kambuh aja, atau misalnya lagi kayak merasa lemas, atau misalnya berat di sini nih, ada kuku-kuku kayak ini kan. Nah, jadi saya minum. Berarti masih banyak nih obat pasti sisa di rumah ya, ini ya. Pasti masih banyak karena nggak habis dalam sebulan nggak habis. Lumayan sih Mbak. Baik, terima kasih ya Bu ya atas jawabannya, atas keterangannya. Jadi di sini saya izin menyampaikan kembali informasi mengenai obatnya. Baik, benar tadi apa yang dijelaskan sama dokternya, ini adalah obat penurun gula darah. Ini namanya Glimepirid dan Metformin. Nah, untuk cara penggunaannya, Glimepirid itu diminumnya sehari sekali pada pagi hari. Jadi kebetulan kita kalau dari farmasi pasti kita tulis di sini tuh ya, pagi sebelum makan. Nah, kalau untuk yang ini diminumnya 2 kali sehari, diminumnya setelah minum. Kalau 2 kali sehari berarti kalau saya kan 24 jam ya, dibagi 2, jadi per 12 jam. Misal kalau Ibu minumnya pagi di jam 7, di jam 7 malam Ibu baru minum lagi. Jadi ini sesudah makan minumnya. Kalau ini 30 menit sebelum makan. Mungkin ngakalinnya kalau biar Ibu nggak lupa bangun tidur langsung minum aja. Kayak gitu. Karena diminumnya harus saat perut kosong. Dan harus diminumnya di pagi hari, nggak boleh di siang atau malam hari. Kalau tetap masih kayak lupa Mbak. Gimana Mbak? Kalau lupa misal kalau itu masih di jam pagi nggak apa-apa, langsung diminum aja. Yang penting perutnya harus kosong dulu. Kalau udah terlanjur makan minum terisi perutnya 1 jam setelahnya baru diminum. Iya. Nah terus kalau misal kalau udah lewat dari siang itu nggak apa-apa dilewatkan aja.
Oh ya paginya. Yang paginya. Aku mau minumnya itu di jam 7 nanti. Misalnya aku lupa nih di jam 12, udah di jam 12 nih aku lupa nih minum yang untuk di jam 7 pagi. Besoknya besok baru diminum lagi, besoknya paginya minum lagi, tapi malam ini minum lagi kan. Untuk glimepiridnya? Oh enggak usah, karena kita diminum sekali. kalau sudah lewat dari pagi ya tidak apa terlewatkan, karena kan kita sudah ada yang metforminnya juga. Oh kayak gitu. Nah terus kalau untuk yang selanjutnya, hasil yang diharapkan memang kita tujuan dari pemberian obat ini untuk mengontrol kadar gula di darah ibu ya, biar tetap stabil, tidak terlalu tinggi. Nah jadinya memang itulah kenapa harus minumnya setiap hari. Kita kan nggak tahu kapan gula darah ibu akan naik, tiba-tiba naik atau enggak. Jadi harus minum setiap hari bu ya, jangan saat ada gejala aja. Terus kebetulan ibu nggak minum obat lain ya, jadi alergi obatnya insya Allah sudah aman. Terus nggak ada riwayat minum obat lain juga? Riwayat minum obat lain maksudnya itu selain obat ini? Iya selain obat ini sehari-hari. Nggak ada sih mbak. Ya, tapi kalau pusing-pusing aja paling minum paracetamol gitu ya. Iya mbak. Apa? Itu nggak ada alergi obat di situ kan? Nggak ada sih kalau itu. Tapi nggak apa-apa ya mbak kalau paracetamol? Nggak apa-apa ya. Itu kan kalau diminumnya kalau lagi. Nah kalau untuk paracetamol baru boleh ketika ada gejala aja minumnya. Kalau gejalanya udah nggak ada lagi nggak usah diminum. Nah kalau untuk tadi kebiasaan pola hidup ibu ya, minum teh. Nah kalau saran saya itu sebaiknya dikurangi ya bu. Sebenarnya minum teh itu baik bu, kalau nggak pakai gula. Boleh nggak apa setiap hari ibu setiap pagi minum tapi nggak pakai gula. Kan kalau nggak pakai gula nggak enak ya. Nah ada opsi, iya ada opsi lain di pasaran udah banyak beredar, itu obat khusus untuk penderita diabetes. Itu ada labelnya diabetes kalau nggak salah. Bisa cari aja nanti di pasar. Kalau ibu memang tetap mau minum teh setiap hari tapi diganti aja gulanya khusus untuk minum teh itu tadi. Dan juga untuk kesukaan ibu minum makanan yang manis mungkin bisa dikurangi karena itu menyebabkan pelonjakan gula darah ibu nantinya. Nah jadi kalau ibu minum obat tapi masih tidak menghindari manis-manis seperti aja kan, nanti nggak turun-turun gula darahnya. Nah terus untuk perihal tadi ibu ada merasa kesemutan ya di kakinya, nah itu kemungkinan bisa jadi efek samping dari metformin, karena kalau ibu minum metformin bisa menyebabkan defisiensi vitamin B12 dan kekurangan vitamin B12, efek samping salah satunya itu kesemutan. Nah saya menyarankan kalau ibu mau ya itu bisa beli vitamin B12 di apotek, tanya aja nanti masih banyak pasti di apotek vitamin B12. Atau nanti kalau sudah konsultasi selanjutnya bilang aja ke dokternya minta diresepin, aku suka kesemutan, nah biasanya diresepin tuh vitamin B12 sama dokternya. Kalau untuk vitamin B12 itu tuh diminumnya itu berapa kali sehari mbak? Sehari sekali aja nggak apa-apa, sehari aja. Untuk sekarang ya satu kali sehari aja. Nanti untuk kedepannya bisa konsultasi ke dokter bagaimana. Kalau 1 kali sehari itu diminum pagi atau udahnya ini bebas aja? Nggak apa-apa. Bebas ya. Mau pagi, mau siang, mau malam nggak apa-apa. Oke. Dan karena itu vitamin ya kalau mau ibu minum nggak apa-apa, kalau nggak minum juga nggak apa-apa sebenarnya. Iya. Sebenarnya kalau mau lebih pasnya lagi, tanya lagi ke dokter kira-kira apa memang kesemutannya itu karena defisiensi B12 atau mungkin kan ada sebab lain kan. Itu dokter yang lebih tahu sih mengenai keadaan ibu. Ya sebenarnya kesemutan itu jarang ya mbak ya kambuh. Cuman ya kadang-kadang memang berlanjut sih mbak, karena 2-3 hari masih kesemutan kayak gitu sih mbak. Jadi beli vitamin B12 aja ya? Iya vitamin B12 aja di itu di apotek. Nanti itu sih bu. Ada yang mau ditanyakan lagi bu? Nggak ada sih mbak, cukup deh. Mungkin saya boleh minta tolong diulangi lagi untuk memastikan apa guna benar-benar yang memastikan apa. Jadi untuk obat ini yang saya terima ini, yang obat ini yang mbak jelasin tadi, yang ini yang putih ini diminum 1 kali sehari pagi hari sebelum makan. Yang ini 2 kali sehari sesudah makan. Tapi kalau ini udah terlanjur makan minum itu boleh diminum lagi, tapi sebelum kosong 1 jam aja ya. 1 jam, kurang lebih 1 jam. Terus
berarti bulannya itu diganti. Iya, diganti. Oh, Diganti sama bulannya yang diganti. khusus diabetes. Nah, kalau untuk kesemutan itu memang efek dari obat ini kan Mbak ya? Kemungkinan ya, saya bilangnya kemungkinan dulu karena kita Oh. tidak tahu, mungkin kalau dari dokternya ada faktor lainnya. Tapi saya juga menyarankan akan lebih baik kalau ibu juga mengkonsumsi vitamin B12 biar seimbang. Tapi kalau untuk vitamin B12 itu diminum secara rutin 1 kali sehari ya Mbak ya? Secara rutin 1 kali sehari aja. Iya. Ibu ini kan kalau dilihat dari riwayatnya ini mungkin ibu emang lupa atau emang nggak mau minum nih selama ini? Oh, kalau selama ini kan kayak bulan kemarin itu tuh Mbak ya, bulan kemarin tuh kayak yang misalnya kalau misalnya memang kambuh, misalnya kayak lemas atau di belakang ini, tubuh ini Mbak ya berat, jadi aku tuh baru minum Mbak. Minum. Iya, Suka lupa-lupaan juga nggak? Iya Mbak, lupa-lupaan terus tuh capek juga sih Mbak, minum terus kan kayak itu. Jadi iya. ya sudah, kalau Paling kambuh gini aja saran dari saya, kalau misalnya ibunya suka lupa itu bisa minta tolong anaknya atau suaminya ngingetin gitu, atau ibu pasang alarm aja. Ya pasang alarm aja setiap hari, kan dibuat setiap hari setiap pagi gitu, jadi ingat, oh ya pagi itu kalau misalnya ibu udah jalan itu selama sebulan aja, nanti otomatis tuh muscle memory ibu langsung pagi langsung minum tanpa alarm gitu. Oh, iya, Jadi iya, dibiasain iya. gitu aja dulu. Iya, bener-bener, Mbak. Atau ditulis ditempel di kulkas biar semua orang tahu, oh itu lagi mengkonsumsi ini, harus ini setiap hari Ya, gitu. jadwal itu ya Mbak ya. Insya Allah ya kalau ibunya udah patuh, nanti misal kalau dicek lagi gula darahnya, kita ya berharapnya sih sudah stabil, sudah nggak tinggi lagi gitu. Ya kalau ibunya tetap nggak patuh ya nggak bakal turun gula darahnya. Jadi obat ini memang harus habisnya 1 bulan kayak gitu. 1 bulan sampai 1 bulan, berarti ini kan di tanggal 9 ya Bu ya. Iya. Berarti tanggal 9 di bulan depannya Harus kontrol kembali. sudah kontrol kembali gitu. Oh. Udah deh, kalau kayak gitu. Ada lagi Bu yang mau tanyakan? Udah sih Mbak, tapi kayak misalnya kalau misalnya ada yang ingin aku tanyakan, atau misalnya nih aku lupa nih Mbak ya, kalau untuk kayak misalnya nih kayak vitamin tadi, misalnya aku lupa vitamin apa sih tadi tuh Ya. Nah, boleh nggak Mbak ngontak Mbaknya, atau misalnya nih langsung tanya ke Mbak? Oh iya, kebetulan kita di rumah sakit ini ada call center. Oh, Ya, langsung gitu. aja telepon hubungi di call center. Nanti tanya aja di informasi. Biasanya kita ada tempel kok nomornya ya. Nomornya ya. Nanti bisa disambungkan ke farmasi, mungkin dengan saya atau mungkin dengan apoteker yang lainnya, nggak apa-apa, sama aja. Boleh kayak gitu ya Mbak ya. Tapi Boleh, memang 24 jam boleh ya? Boleh 24 jam, Ya. 24 jam Pak kita bukanya. Boleh. Oke, nah, udah jelas ya Bu ya? Udah jelas Mbak, cukup jelas kok Mbak. Kedepannya nih mungkin kalau kita ketemu lagi nih Bu di bulan depan ya, maunya ibunya udah patuh nih sama obatnya ya. Jangan ya. Ya terima kasih ya Bu.